Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Asmaul Husna. Tahukah kamu, membaca Asmaul Husna ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, Asmaul Husna berarti nama-nama yang baik. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna dari ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak menggunakan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan konteks makna nama-nama tersebut, ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang sering dipakai dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Bagi sebagian umat Islam, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan hafalan yang senantiasa disandungkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Semua nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala miliki menggunakan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan firman-Nya dalam bentuk bahasa lain selain bahasa Arab. Sementara Rasulullah yang diutus adalah seorang yang berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Dalam surah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan yang telah mereka kerjakan. Al-Aziz artinya Maha Perkasa, Maha Kuat atau Maha Mulia. Salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama terindah Allah yang menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang tidak terkalahkan, memiliki kekuatan mutlak dan kemuliaan yang tak terbatas, serta mengalahkan segala sesuatu dan tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Nama ini juga berarti dia sangat berharga, sulit dijangkau, dan menjadi sumber segala kekuatan dan kemuliaan. 2. Al-Ghani. Al-Ghani berarti zat yang maha kaya. Allah SWT ialah zat yang merasa cukup dengan zatnya. Allah SWT tidak bergantung kepada yang lain sehingga semua makhluk butuh kepadanya. Allah SWT bersih dari segala keterkaitan dengan makhluk dan hambanya. Hamba yang baik hanya melayani dirinya sendiri dalam mengabdi kepada Allah SWT. Orang yang beriman adalah orang yang paling kaya di antara manusia, karena orang seperti itu mengetahui bahwa tidak ada kebutuhan hidup kecuali dari Allah, zat yang benar-benar maha kaya. 3. Al-Basit. Al-Basit berarti yang maha melapangkan. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada makhluknya yang dia kehendaki. Sebagian manusia kadang lupa bahwa sesungguhnya yang mengatur rezeki bagi setiap makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan banyak rezeki, mereka mengira bahwa semuanya didapatkan karena semata hasil kerja kerasnya sendiri. Bagi orang yang beriman melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat limpahan rezeki sama saja dengan kufur nikmat, yaitu mengingkari karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. 4. Al-Hayyu. Al-Hayyu berarti zat yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang bersifat dengan kehidupan kekal yang tidak bisa ditimpa oleh bencana. Allah Subhanahu wa taala mutlak, kekalnya tidak didahului oleh sifat Adam, artinya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak mati untuk selamanya dan tidak mungkin musnah atau binasa. Allah Subhanahu wa taala hidup dengan sempurna dan senantiasa hidup. Zat sumber kehidupan dari segala yang hidup, mengetahui dan aktif. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya dan semua perbuatan adalah miliknya. Semua yang diketahui dan akan diketahui berada dalam pengetahuannya. Semua yang ada tercakup di dalam perbuatannya sepanjang waktu. Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf artinya zat yang maha belas kasihan kepada semua makhluk hidupnya dan tidak membebani hambanya melebihi batas kemampuan mereka. Mengamalkan sifat ini berarti kita harus bersikap lemah lembut, saling mengasihi dan toleransi kepada semua manusia.
Cara meneladani sifat ar-Ra'uf bisa bersikap lemah lembut dan saling menyayangi, memiliki rasa kasih sayang dan tidak saling iri hati, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Albar. Albar artinya yang maha baik, sumber kebaikan, atau yang maha pemberi kebaikan, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang melimpah karunia, lembut kepada hambanya, tidak pelit rezeki, dan selalu menghendakinya kemudahan bagi seluruh makhluknya, bahkan kepada yang berbuat dosa sekalipun. Allah adalah sumber dari segala kebaikan dan kelembutan yang tidak putus. 7. Al-Fatah. Al-Fatah artinya pembuka pintu rahmat. Maksudnya adalah membuka rahmat untuk makhluk-makhluknya. Dalam beberapa ayat, kata Al-Fatah digunakan dalam pengertian pemutus atau penentu. 8. Al-Adil. Al-Adil artinya yang maha adil. Secara bahasa, adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apabila kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesungguhnya kita sedang tidak berlaku adil. Hakim yang adil tidak akan memutuskan perkara secara subjektif karena disuap atau karena pertimbangan-pertimbangan yang merugikan salah satu pihak. 9. Al-Qayyum. Berbeda dengan manusia yang selalu bergantung pada pertolongan dan bantuan orang lain, keberadaan Allah SWT sama sekali tidak bergantung pada siapapun. Nama Allah Al-Qayyum yang secara bahasa berarti zat yang maha berdiri sendiri, menegaskan akan kemandiriannya. Semua wajah makhluknya tunduk akan kebesaran zat yang maha hidup dan yang tidak memerlukan pertolongan. Allah SWT adalah tempat kita memohon pertolongan. Tidak ada yang benar-benar dapat menolong kita kecuali hanya Dia. 10. Al-Latif. Al-Latif berarti zat yang lemah lembut atau halus. Meneladani sifat ini ialah dengan selalu berbuat lemah lembut terhadap sesama, berusaha untuk selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Islam.